Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primanova Fitriana. Pada kesempatan kali ini saya akan retelling seorang tokoh yaitu Yahya Ibnu Adi. Abu Zakaria Yahya Ibnu Adi Ibnu Hamid Ibnu Zakaria Al-Takriti Al-Mantiki atau yang dikenal dengan Yahya Ibnu Adi. Panggilan beliau diberi nama Yahya, juga dikenal sebagai John. Yahya dilahirkan di Takrit yang sekarang menjadi Irak, utara Irak pada 893 Masehi dan wafat pada tahun 974 Masehi pada usia yang ke-81 tahun. Dimakamkan di Gereja Suryani di Baghdad. Beliau merupakan seorang yang lahir dari keluarga penganut Kristen yang beraliran Jacobite atau Monopsite. Adalah seorang filsuf, ahli fisik, logik, teologi, pengajar, dan penerjemah. Beliau mendapat pendidikan awal di Takrit berkaitan ilmu agama Kristen, lalu beliau melanjutkan pencarian ilmu ke kota Baghdad. Di Baghdad, beliau belajar filsafat dan kedokteran di bawah bimbingan Abu Bisir Mata, Ibnu Yunus yang juga mengajar Al-Farabi. Beliau bekerja sebagai penerjemah di berbagai lembaga ilmiah Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah yang disebut juga masa keemasan Islam, artinya pada masa itu terjadi perkembangan yang pesat dalam dunia ilmu pengetahuan yang menentukan adalah kota Baghdad, yaitu ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Yahya Ibnu Adi menjadi tokoh yang paling berpengaruh dan mengetahui detail mengenai Aristoteles dan mengenai etika yang dikembangkan dari tradisi Yunani maupun dari Timur Tengah. Beliau menerjemahkan banyak karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, dari bahasa Suryani yang dialektika filosofis dari tradisi Muslim dan Kristen. Menulis polemik terhadap teologi Islam dan mendukung doktrin teologi Kristen seperti Trinitas. Ibnu Adi mewujudkan toleransi beragama dan wacana terbuka yang biasanya tidak dikaitkan dengan abad pertengahan atau dunia Islam. Pembelaannya terutama untuk membela metodisme Kristen sebagai tanggapan terhadap kritik Islam yang baru berkembang terhadap iman tersebut. Yahya Ibnu Adi adalah seorang filsuf dan ahli logika terkenal. Beliau menerjemahkan sejumlah besar karya filsafat pada abad ke-10. Dua penerjemah terkemuka, Yahya Ibnu Adi dan gurunya, memiliki kontribusi besar dalam menerjemahkan karya-karya Aristoteles, khususnya mengenai logika. Menerjemahkan dan menulis banyak karya falsafah, Yahya menerjemahkan karya-karya Aristoteles seperti kategoris, topika, soptika, potika, dan fisika, dan menulis Yunani lainnya dari bahasa Suryani ke dalam bahasa Arab. Kontribusi lainnya, ia mengajar sejumlah mahasiswa Kristen dan Muslim termasuk Ibnu Miskawayh dan Ibnu Al-Qamar dan Ibnu Syura. Karya-karya beliau lebih dari 130 item, semuanya dalam bahasa Arab yang mencakup bidang filsafat, logika, metafisika, etika, fisika, matematika, serta teologi. Beliau menulis sejumlah risalah filsafat dan teologi yang terkenal dan penting adalah Tahbid al-Akhlaq dan Makalah fi at-Tahwid, di mana ia mendefinisikan kesatuan Tuhan sedemikian rupa. Perlu disebutkan Tahbid al-Akhlaq atau reformasi moral karya Yahya mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat tercapai atau dicapai dengan mengembangkan kebajikan. Yahya Ibnu Adi memberikan petunjuk moral khususnya bagi para pemimpin untuk bertindak bijak, mengusahakan kesejahteraan bersama. Karya yang merupakan salah satu karya paling awal dan terpenting dalam etika literatur Arab. Komentar saya terhadap tokoh Yahya Ibnu Adi kaitannya dengan mata kuliah falsafah kesatuan ilmu adalah beliau seorang filsuf yang menegaskan bahwa Tuhan itu esa, seperti yang dinyatakan sebelumnya. Tuhan itu esa dalam definisi dan hakikatnya. Padahal kebanyakan filsuf Yunani dan pada abad pertengahan menganggap Tuhan tidak dapat didefinisikan. Jadi ini sangat berkaitan dengan mata kuliah falsafah kesatuan ilmu yang mempelajari bahwa pandangan seluruh ilmu pada hakikatnya merupakan kesatuan yang bersumber pada dan berakhir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat beliau yang terkenal adalah banyak orang mati yang hidup kembali melalui pengetahuan, sementara orang yang mati karena ketidaktahuan dan kecerobohan akan tersesat. Dapatkan pengetahuan untuk mencapai keabadian.
Oke, sekian yang dapat saya sampaikan tentang tokoh Yahya Ibnu Adi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada penyebutan yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.